Faslun an-najasatu thalathun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafatu bawlus sabiyyi alladhi lam yat'am ghara al-labani wa lam yablugh al-hawlaini. Wal mutawassitatu sa'irun najasati. Faslun fasal an-najasatu, jenis-jenis najis itu thalathun, ada 3. Yang pertama mughallazatun. Pertama najis mughallazah, yaitu najis yang paling berat dalam hal mensucikannya. Wa mukhaffafatun, yang kedua adalah najis yang ringan dalam hal mensucikannya. Wa mutawassitatun, yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu antara mughallazah dan mukhaffafah. Al-mughallazatu, adapun najis mughallazah itu najasatul kalbi wal khinziri, yaitu najisnya anjing dan babi, wa far'i ahadihima, dan anak dari salah satu keduanya. Contohnya ada perkawinan silang antara anjing dengan kambing, maka peranakan dari anjing dan kambing ini adalah najis. Wal mukhaffafatu, adapun najis yang ringan itu adalah baulus sawiyi, adalah kencingnya anak laki-laki, bayi, alladzi lam yat'am ghairal laban, yang tidak makan kecuali susu, walam yablughil haulain, dan umurnya belum 2 tahun. Wal mutawassitatu, sedangkan najis yang mutawassithah adalah sa'irun najasat, yaitu semua najis selain 2 hal tadi, yaitu mughallazah dan mukhaffafah. Mughallazah hanya anjing dan babi, mukhaffafah hanya kencingnya anak kecil yang belum mencapai usia 2 tahun dan tidak makan kecuali susu. Adapun najisnya anjing dan babi, kenapa disebut mughallazah? Karena cara mensucikannya harus dengan 7 kali sucian, 7 kali basuhan, yang salah satunya harus dicampur dengan tanah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis tahuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lid-Daraqutni ihdahunna bit-turabi. Sucinya wadah kalian jika dijilat oleh anjing, maka hendaknya disuci 7 kali, yang salah satunya adalah dengan tanah. Nah, dalam hal ini ulama mazhab Syafi'i menyatakan jika air liur anjing itu najis, yang secara air liur itu merupakan hal yang paling bersih dalam binatang, maka otomatis semua di badannya itu juga dihukumi dengan najis. Adapun babi, memang secara khusus untuk najis yang mughallazah ini tidak ada nasnya, akan tetapi ulama menggunakan yang namanya metode qiyas, yaitu analogi. Jika anjing saja yang tidak seburuk babi itu najisnya mughallazah, maka dalam hal ini babi juga dihukumi mughallazah karena keadaannya yang lebih buruk daripada anjing, yang mana babi ini tidak diperkenankan untuk dipiara dan juga disunahkan untuk dibunuh meskipun tidak membahayakan. Beda halnya dengan anjing. Anjing ada pembahasan tergantung anjingnya untuk apa. Untuk menjaga binatang ternak atau untuk berburu, maka itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau untuk peliharaan di rumah, itu tidak diperkenankan untuk memelihara anjing. Dalam hal ini juga bukan hanya anjing dan babinya saja yang dihukumi najis, akan tetapi peranakan dari anjing atau babi ini dengan binatang lain. Contoh, sebagaimana tadi disebutkan, anjing dikawin silangkan dengan kambing atau babi dikawin silangkan dengan kambing, maka peranakannya ini juga dihukumi najis, meskipun bentuknya tidak berbentuk anjing ataupun babi. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah kencingnya anak kecil laki-laki yang belum sampai usia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi susu, baik itu susu dari manusia ataupun dari susu hewan. Jadi untuk najis mukhaffafah ini syaratnya itu dari yang pertama anak laki-laki
usianya. Yang kedua usianya belum 2 tahun. Dan yang ketiga adalah tidak makan kecuali susu. Nah, kenapa hanya anak laki-laki saja, tapi anak perempuan tidak? Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Faqad rawa asy-shaykhani an Ummi Qais annaha ja'at bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama fa'ajjasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala alaihi fada'a sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Diriwayatkan hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Qais, bahwasanya beliau membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum memakan kecuali susu, maka Rasulullah SAW mendudukkannya di pangkuannya, kemudian anak kecil tersebut kencing. Kemudian Nabi meminta air dan hanya mencipratkan air saja tanpa membasuhnya. Sedangkan riwayat dari Abu Daud dan Nasa'i, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Kencing anak perempuan itu dibasuh, sedangkan kencingnya anak laki-laki itu hanya diciprati dengan air. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu semua najis selain anjing dan babi dan kencingnya anak laki-laki. Dalam hal ini najis itu terbatas. Yang pertama adalah air kencing, baik itu dari manusia ataupun binatang. Kemudian yang kedua adalah kotoran. Yang ketiga bodi, yang keempat madhi, yang kelima darah, yang keenam nanah tanpa darah, yang ketujuh nanah yang bercampur darah, kemudian yang kedelapan adalah air dari cacar ataupun luka atau seperti luka bakar, itu air yang ada di kulit. Itu kalau warna atau baunya itu berubah, dalam artian memiliki bau dan warna tidak seperti air biasa, maka di sini hukumnya najis. Akan tetapi kalau warna dan baunya itu seperti air biasa, maka di sini hukumnya adalah suci. Kemudian yang kesembilan adalah muntahan, baik dari anak kecil maupun dari orang dewasa. Kemudian yang ke-10 adalah dahak yang keluar dari lambung, yang biasanya ciri-cirinya adalah baunya itu busuk atau berwarna kuning. Akan tetapi kalau dahaknya itu keluar dari dada ataupun dari kepala, maka di situ dihukumi suci. Kemudian yang ke-11 adalah air liurnya orang tidur, dengan catatan air liurnya ini keluar dari lambung, yaitu yang ciri-cirinya biasanya adalah memiliki bau yang busuk dan berwarna kuning. Kemudian yang ke-12 adalah susu selain dari manusia dan binatang yang bisa dimakan. Jadi susu dari binatang yang tidak dimakan seperti keledai ataupun seperti binatang buas, intinya mamalia tersebut tidak bisa dimakan, seperti kucing dan lain sebagainya, maka susunya ini adalah najis. Kemudian yang ke-13 adalah khamr, yaitu semua benda cair yang memabukkan. Itu adalah khamr dan hukumnya najis. Kemudian yang ke-14 adalah bangkai kecuali manusia, ikan, dan belalang. Selain dari 3 hal tersebut, maka bangkainya dihukumi najis. Kemudian yang ke-15 adalah telur yang sudah rusak, yang sekiranya tidak bisa menjadi binatang yang hidup setelahnya. Jadi telur busuk itu hukumnya najis. Nah, semua telur ini selama telur tersebut masih berstatus tidak busuk atau tidak rusak, maka telur tersebut dihukumi suci. Semua telur,
baik itu dari binatang yang bisa dimakan seperti ayam ataupun tidak bisa dimakan seperti ular dan buaya. Nah, maka telurnya ini dihukumi suci. Nah, apakah boleh dimakan? Untuk binatang yang bisa dimakan seperti ayam dan lain sejenisnya, maka tentunya telurnya ini bisa dimakan, halal dimakan. Terus bagaimana dengan telur dari binatang yang tidak bisa dimakan seperti telur buaya, telur ular, dan lain sebagainya? Selama telur tersebut tidak membahayakan, maka telur tersebut boleh dikonsumsi menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ke-16 adalah bebasahan, dari vagina yang berasal dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kemaluan. Ini najis ittifaq, tidak ada khilaf. Akan tetapi yang khilaf itu antara ketika bebasahannya itu berasal dari tempat yang masih dijangkau oleh kemaluan suami, itu ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Sedangkan bebasahan yang keluar dari bagian luar dari bibir vagina itu hukumnya suci. Kemudian yang ke-17 adalah pakan ternak yang sudah dimakan dan dikeluarkan lagi oleh ternak tersebut, itu hukumnya sama dengan muntahan, itu adalah najis. Jadi biasanya ada sebagian ternak itu makan rerumputan atau dedaunan, setelah dimakan itu dikeluarkan lagi untuk dimakan lagi. Nah, itu hukumnya adalah najis. Kemudian yang ke-18 adalah air dalam empedu, itu hukumnya najis, sedangkan empedunya sendiri mutanajis, kena airnya itu. Kemudian yang ke-19 adalah asap dari benda najis. Jadi seperti kita membakar kotoran binatang atau bangkai kita bakar, itu asapnya najis. Jadi seperti itu ya. Jadi ada sekitar 19 benda najis yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.